Prestasi hebat di UIN, cerita seru bikin happy, berbicara inspiratif, di Alinea semua positif. Hai, selamat datang di Alinea, merangkai kata menjadi cerita bersama saya Nazratul Uyun. Menciptakan sebuah karya film bukan hal yang mudah, dibutuhkan ide-ide kreatif, brilian dan juga kekompakan. Untuk itu di episode kali ini kita akan berbincang dengan anak-anak muda yang super kreatif, keren tentunya, yang tergabung dalam sebuah UKM Rumah Film KPI, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Lampung. Ini dia Mesya dan Kevin. Alinea setiap Jumat, info kampus buat dirimu. Berinspirasi dengan cerita mahasiswa penuh karya. Hai. Halo. Oke, apa kabar nih Mesya sama Kevin? Alhamdulillah baik. Baik, oke, sehat-sehat terus ya. Sehat, Insya insya Allah. Allah. Kenapa nih ragu apa nggak sehat ya? Insya Allah sehat. Insya Allah. Jiwanya sehat juga. Oh, jiwanya juga sehat ya, insya Allah ya, jiwa dan raga juga sehat. Nah, hari ini kita bakal ngomongin dunia perfilman nih. Seru banget kan pastinya. Nah, sebelum kita ngomongin banyak tentang dunia perfilman, ini kan Rumah Film KPI, Iya, RFK. Nah, boleh tahu ada jargon tertentu nggak sih? Ada banget Kak. Jadi, Boleh kita oke. tes? Oh, mau Boleh. tes bareng Langsung berdua? dong. Jadi teman-teman, unit kegiatan mahasiswa Rumah Film KPI itu punya jargon. Itu kalau misalnya aku bilang UKMF Rumah Film KPI, biasanya kita jawab give me 5. Oke. Jadi pakai bahasa Inggris ya. Pakai bahasa Inggris, kita udah internasional banget nih ya. Internasionalisasi. Oke, boleh kita coba ya. Oke, aku yang pimpin. Oke. Oke, UKMF Rumah Film KPI, Give me 5. Oke, boleh tahu kenapa sih harus give me 5 gitu? Oke, Give Me 5 itu merupakan jargon kita yang terdiri dari loyalitas, kebersamaan, kemudian tanggung jawab, kreativitas, dan juga keorganisasian. Jadi itu makna dari unit kegiatan mahasiswa kita sendiri kan, untuk oke. anggota-anggotanya. Jadi bukan sekadar give me 5 Iya, begini bukan, ya. tapi jargon Oke. memang Memang ada value-nya iya ada berarti. value-nya yang dari dulu selalu diterapin gitu. Oke, gitu. Jadi ternyata aku kira tuh cuman ya mungkin kalau ketemu hai gitu. Ternyata itu adalah value yang ada di RFK sendiri. Beri kami 5 kan. Beri kami 5 itu tadi value ya. tadi, 5 value. Oke. Sih kalau ketemu anak RFK langsung give me 5 ya. Jangan nanti di jalan ini Pak, itu kan enggak. Jadi rame banget Iya, tadi ya. rame. Oke nih, sebelum kita ngomong panjang lebar tentang perfilman khususnya di UIN Raden Lampung, pasti teman-teman Alin juga penasaran nih. Di sini ada Kevin dan juga Mesya. Siapa sih gitu kan? Boleh kenalan dulu dari Mesya sama teman-teman Alin ya. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, nama aku Mesya Solihati, biasa dipanggil Mesya. Saat ini alhamdulillah aku masih menjabat sebagai Ketua Umum UKMF Rumah Film KPI tahun 2024. Oke, ketumnya nih ya. Iya. Oke, sekarang dari Kevin. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kelvin Pratama Putra. Sekarang saya masih menjabat sebagai Wakil Ketua Umum di UKM Rumah Film KPI. Oke, ini ketum dan waketum ya. Nggak apa-apa kan cowok dan cewek ya? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Nggak sering berantem Aman, kan? aman. Aman. Kalau berantem enggak. Enggak. Oh, aduh. Kok Kevin bilang aduh Di ya? depan kamera enggak, Kak. Aman ya? Belakang. Oke. Kalau di belakang, oh enggak juga dong. Enggak, paling didiemin aja. Oke, nah Baik. kita, paling di dia. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita bakal bahas nih. Sebenarnya apa sih, orang mungkin udah sering denger ya, kalau di UIN tuh ada anak-anak yang pakai baju hitam, bawa kamera, terus kayak bisa di tengah jalan tuh kayak cut gitu kan. Nah, ini nih apa sih Rumah Film KPI? Mungkin bisa diceritakan secara singkat. Oke, mungkin aku ya yang jelasin. Jadi UKMF Rumah Film KPI ini merupakan unit kegiatan mahasiswa fakultas di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Jadi ini udah UKMF Rumah Film KPI terbentuk udah sejak tahun 2013, Kak. Oke. Tapi waktu itu masih sifat bentuknya komunitas. Kemudian di tahun 2014 berubah menjadi unit kegiatan mahasiswa fakultas yang dimulai dari anak-anak jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke. Kenapa waktu itu didirikan? Karena foundernya sendiri waktu itu merasa resah sih waktu itu. Kenapa? Karena nggak ada wadah yang bisa menampung bakat dan kreativitas untuk jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke. Makanya kenapa mereka buat komunitas. Jadi anak-anak KPI itu awalnya anak-anak KPI ini berkumpul untuk bisa
menjadikan wadah mereka gitu. Salah satunya di filmmaker gitu, produksi film. Oke, Gitu. dulu berawal dari anak-anak Komunitas. Komunitas. oh, komunitas anak-anak KPI. Tapi kalau sekarang tuh udah bukan anak KPI. Bukan, benar. Udah boleh nih jurusan lain. Boleh, Fakultas. tapi fakultas Tapi ranahnya khusus pasti. di Iya, Fakultas pasti. Dakwah dan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi. Ilmu Komunikasi. Jadi boleh jurusan kayak manajemen dakwah gitu Boleh. boleh. Boleh, anak BKI aja ada anggota kita anak BKI. Tapi kalian sama-sama KPI kalau ini. Iya, KPI. Sekelas nggak? Sekelas. Sekelas. Oke, gitu, fun fact-nya adalah Iya, sekelas. sekelas. Sudah emang apa ya solid lah ya. Iya, tapi Semoga- memang untuk sekarang dari dulu sih Kak, mayoritasnya emang anak RFK itu anak KPI. Mayoritas Iya, jadi- karena mungkin berdiri awalnya adalah Karena anak-anak Dari KPI. jurusan KPI. Oke. Nah, tadi kan Rumah Film KPI pasti ada program-programnya kan. Banyak banget nih pasti programnya kalau dilihat di spill di Instagram gitu kan, sama di YouTube juga banyak. Nah, Kevin boleh dong ceritain apa aja program yang ada di Rumah Film KPI. Jadi sedikit program di UKM Rumah Film KPI itu ada, kita barusan terlaksana RFK Go to School. Oke, go to school. Iya, ada 2 sekolah. Yang pertama itu sekolah MAN 2 Bandar Lampung yang ada di Garuntang sana. Dan kita di sana itu memberi materi atau sharing-sharing dengan teman-teman di sekolah MAN 2 Bandar Lampung untuk memberitahu apa itu film dan apa itu Rumah Film KPI, supaya teman-teman juga lebih duluan tahu gitu untuk masuk di UIN itu Mau kemana? mau kemana dan ada apa aja di UIN itu. Iya. Oke, dan mereka responnya seperti apa sih waktu di Go to School itu? Kalau untuk responnya itu lumayan antusias dan terbilang ternyata banyak juga yang Iya, berminat untuk membuat produksi film gitu. Oke. Mereka itu ternyata anak-anak sekarang itu jiwa-jiwanya kreatif. Kreatif Iya. ya, mungkin suka buat sinematik. Iya, sinematik. Tapi mau jadi artis juga banyak kali ya. Oh, banyak. Mungkin Iya, yang jadi mau bener-bener. jadi talentnya Bener. juga banyak ya. Biasanya banyak yang lebih minat jadi artis dari Oh gitu, oke. Mungkin nanti teman-teman Alini ada yang daftar jadi talentnya. Oh, boleh. Boleh ya. Teman-teman silakan Nanti ada nanti open casting. open casting ya Jadi dari artis di film RFK. KPI. Oke, terus ada program apa lagi nih? Mungkin apa mau Kevin tambahin atau Mesya? Boleh aku. Jadi itu salah satu program kerja dari hubungan masyarakat Kak. Kita tuh ada 5 divisi kan. Ada divisi keilmuan, keorganisasian, kaderisasi, terus ada humas dan media dan info. Oke. Dan divisi itu punya program kerjanya masing-masing. Dan untuk kalau dari keilmuan sendiri itu biasanya terkait untuk menambah SDM, peningkatan ini SDM anggota-anggota kita. Jadi kita punya ada program kerja namanya sharing kreatif. Oke. Sharing kreatif itu apa teman-teman? Jadi sharing kreatif itu kita ngundang narasumber dari luar biasanya. Oke, expert ya. Iya, yang expert, yang pro kemarin itu kita ada sharing kreatif bareng Kak Arso. Itu salah satu DOP dari YouTube Rewind Lampung. Oke. Jadi ada juga yang sebelumnya kita ngundang dari banyak dari narasumber-narasumber yang keren kita undang buat ngasih materi buat kru-kru RFK gitu. Oke, keren banget ya. Ternyata dikasih ilmunya Iya, juga dikasih ya. ilmunya juga gitu. Terus ada juga itu tadi dari keilmuan, kemudian dari kaderisasi itu untuk keanggotaan sih Kak. Biasanya sifatnya lebih ke internal daripada eksternal. Terus kemudian ada juga kalau media dan info biasanya untuk ngatur Instagram kita ataupun untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang ada di Rumah Film KPI. Terus ada keorganisasian yang biasanya dia itu mengatur jadwal untuk RFK. Jadi 1 tahun itu kan kita banyak nih program kerjanya. Jadi itu dibuat Terjadwal gitu ya? terjadwal. Jadi ada timeline-nya gitu. Dan di Kelma juga kan kita nih Rumah Film KPI ada pasti produksi film Oh, gitu. ya pasti dong, iya, ya produksi kan? film dan itu masuknya ke prokja dari keilmuan. Keilmuan. Oke. Nah, itu kan banyak banget nih ya. Iya, banyak banget. Yang paling best of the best gitu kan dari program itu yang mana sih? Best of the best kalau dari kita itu dari keilmuan sih memang. Oh, keilmuan ya. Iya. Karena memang intinya adalah produksi. Iya, Produksi film. kemudian ada Ramadan series juga. Oke. Nanti Ramadan series nanti kita Iya, mungkin nanti bakal bahas. bahas itu ya. Udah ke-spill. Tapi udah ke-spill nih. Gak apa-apa spill dikit. Nanti kita bakal bahas lagi tentang Ramadan series itu. Nah, terus karena udah banyak banget juga tadi divisi-divisinya, terus juga kegiatannya, pasti udah pernah dapat prestasi bahkan banyak ya pastinya. Nah, Alhamdulillah.
Oke, Kevin boleh kasih tahu teman-teman lainnya dong prestasinya apa aja? Mungkin gitu. yang terbaru boleh. Oh, yang terbaru iya boleh apa tuh? Jadi yang terbaru itu ada kemarin itu kita submit tasamuh di Kementerian Balitbang Nasional. Itu kita dapat juara 1 ide cerita terbaik untuk film Tasamuh. Oke. Itu yang terbaru. Terus kemudian Tasamuh juga pernah menang Pekan Kreativitas Mahasiswa di Jambi, juara 1 juga. Oke, banyak. Percaya nggak nih ya teman-teman Alin ya? Percaya harus Percaya. nanti ada Oke, komentarnya. biar semakin yakin dan percaya, nanti minta tolong nih ya untuk dimasukkan ke sini ada video dari Tasamu tadi penghargaannya, terus banyak banget kan itu penghargaan yang dapat, terus juga ada banyak juga tadi ya yang terlampir prestasi-prestasinya. Boleh nanti kita lihat ada di tayangan berikut ini ya. Baru pulang Mas Felix? Iya Pak. Gimana kabar ibu? Apa udah membaik? Masih belum Pak. Semoga lekas membaik ya Mas. Mami menolak dan memilih untuk dirawat di rumah saja Pak. Gimana kalau pengeras suara aja ini saja yang kita kecilkan? Halo? Kak di mana? Kenapa Dek? Mami Kak, harus pulang sekarang. Oke. Aku dapat juara 1 untuk kategori ide cerita terbaik, yaitu film aku yang berjudul tentang Tasamu. Sound story-nya itu, kalau ceritanya itu dari tokoh Buya Hamka, dari seorang pengusaha jalan tol. Beliau itu memiliki ibu yang sakit, namun bedanya beliau itu karena saking terkesima dengan masyarakat yang beragama Muslim, jadi beliau mualaf. Tapi kalau di sini dia tidak mualaf gitu. Dan juga kenapa disebut judulnya Tasamu? Karena aku membaca dari buku yang diterbitkan dari Litbang Jakarta kalau nggak salah, dan di situ ada nilai-nilai, ada 9 nilai-nilai moderasi yang di mana di dalam nilai tersebut ada yang namanya Tasamu. Untuk pesannya itu yang pertama, bagaimana cara kita untuk berdakwah melalui audio visual, yang mana toleransi ini kan jatuhnya kan mudah untuk dilihat tapi susah untuk diimplementasikan ke masyarakat begitu. Tiap Jumat, info kampus buat dirimu. Berinspirasi dengan Oke, kita lanjut ya. Kita ngomongin tentang perfilman lagi karena tadi kita udah lihat prestasinya, udah jelas banget ya banyak prestasinya. Nah, sebenarnya kalian kalau produksi film itu, karena ini rumah film KPI kan, jenis film apa aja sih gitu yang diproduksi sama RFK? Oke, untuk jenis film sendiri sebenarnya Kak, film itu banyak ya genrenya, tapi kalau dari RFK sendiri tuh banyaknya ngambil genre drama biasanya. Drama genrenya, kemudian isunya lebih ke Islami. Oke, Karena lebih kita ke juga Islami. punya titel komunitas film Islami pertama di Lampung. Oh ya, itu ada di bio lihat. Instagram Betul, kita. aku lihat di bio Instagramnya Iya. tuh kayak Jadi kita film. salah satu pelopor film Islami di Lampung. Karena kan kita bawa nama UIN juga nih. Jadi kita mau buat film itu yang bisa jadi media dakwah juga dari anak KPI kan. Jadi media dakwah. Oke. Terus pasti banyak juga kan tantangannya ya kalau buat film, entah cuaca badai dan lain sebagainya. Nah, kasih tahu dong Kevin. Boleh sih. Tantangannya mungkin dari hal yang paling menantang sama yang mungkin biasa aja. Apa nih, Vin? Kalau untuk tantangan sendiri dalam produksi film itu kita yang pasti keterbatasan budget. Oh, oke, budget. Oke. Waduh. Keterbatasan budget. Mohon ya ini produser. Mungkin Oke. sponsor. Sponsor. Mau kan? Oke. Gitu. Yang kedua kita juga keterbatasan alat. Iya, Kita benar. juga belum banyak untuk alat-alat itu masih kurang. Jadi kita harus collab ataupun ngajuin sponsor dengan sineas ataupun Iya, banyak teman-teman kolaborasi. komunitas lainnya gitu. Terus untuk terbatasan lain juga biasanya kita minim untuk
Minim apa nih mungkin alatnya? Kalau iya itu tadi kan alat kan Kak. Kalau misalnya kita tuh sering jadi alat itu kita kalau RFK tuh kalau perlampuan udah oke sih. Oh, Kita oke, kalau punya lighting itu gitu cuman, punya. Tapi kalau untuk kayak yang kamera yang proper banget gitu kita kekurangan gitu. Biasanya kita nyewa untuk jadi solusinya gitu. Terus untuk kalau misalnya badai dan segala macam, kalau itu tuh Cuaca itu. kalau itu ya nggak termasuk kendala ya, itu emang pasti di syuting itu termasuk kendala. Tapi yang kendala yang tadi yang itu sih kayak alat. Terus kemudian mungkin ke SDM juga sih salah satunya. Karena kan Kalau nyari talent susah nggak? nyari talent lumayan susah Kak. Oh, karena mungkin nyari karakter juga Iya, kan ya. karakter. Iya, kayak nyari karakter yang pertama, kemudian kalau talent itu kan harus sesuai karakter, terus dia bisa acting. Nah, kebanyakan kita juga open casting tapi teman-temannya bukan dari bukan anak teater gitu misalkan. Kalau anak teater enak kita bisa Mungkin cuma anak-anak drama ini iya, aja atau kali ya. anak-anak yang memang Yang pengen ikut syuting. pengen syuting gitu, Oh, pengen mungkin masuk kayak dalam kamera. pokoknya pengen Oke, syuting, tapi yang dia- suka depan kamera aja Iya, nih. tapi gitu. actingnya kurang. Oh, itu juga cukup jadi Iya, PR jadi ya. PR banget itu. Oke, kalau mungkin tantangan itu kan sepertinya tantangannya cukup banyak dari luar juga ya. Nah, kalau dari internal sendiri nih mungkin apakah menyatukan tim itu apakah sulit gitu? Atau mungkin ada apa ya? Kerjasamanya gitu di dalam sebuah kekompakan anak-anak RFK itu juga menjadi tantangan gitu. Kalau misalnya dari anak-anaknya sendiri sih, kalau dari pengalaman aku nggak susah sih. Maksudnya mereka itu kan punya minat yang sama nih mau buat produksi film. Jadi justru ketika kita produksi mereka jadi excited gitu. Oke. Mungkin perbedaan pendapat aja sih Kak. Karena kan kalau kita buat film tuh ide ceritanya belum lokasi dan lain-lain itu kan harus diomongin bareng-bareng tuh. Paling di situ aja. Tapi kalau untuk ngaturnya gampang sih. Gampang ya, sebagai ketum nih gampang nih. Gampang. Oke, by the way kalau produksi film paling lama berapa sih kalau anak-anak RFK? Maksudnya paling lama itu ngeproduksi film berapa lama? Kalau untuk dari awal sampai akhir ya, produksi ya, itu minimal sebulan. Itu Minimal paling banget itu. Oh, minimal Iya. sebulan. Kalau dari pra Oke. ya Kak. Tapi kalau untuk syutingnya sendiri, kalau misalnya tag shooting itu paling 1 sampai 3 hari. Oh, kalau Untuk tag syutingnya aja. syutingnya itu aja 3 hari, tapi kalau misalkan mungkin Persiapannya. persiapan Minimal banget oke, sebulan. buat skrip dan lain-lain. Yes, benar. Oke, oke. Bahkan skrip bisa mungkin lebih lama daripada itu. Oke, ternyata kalau di tempatnya langsung, maksudnya ambil videonya, tag ini itu lebih syutingnya cepat. lebih cepat. lebih cepat. Iya. Oke, ternyata begitu ya. Karena kalau misalnya perannya nggak matang, itu biasanya di syutingnya nanti bakal chaos. Oh gitu. Iya, bakal Oke. lebih lama lagi. Jadi lebih baik kita lama di pra-produksi daripada ketika produksi nanti kita malah bingung sendiri gitu. Oke, RP kita udah mumet ya tadi ngomongin produksi-produksi. Nah, aku lihat juga di Instagram dan juga di YouTube-nya udah banyak banget produksi-produksi filmnya. Ada yang menarik karena kita mungkin asalnya dari Unrin Lampung ya. Ada sebuah program yang aku cukup notice nih, ada Ramadan series. Apalagi kita bentar lagi mau Ramadan, bakal ada lagi nggak nih? Stay tune. Boleh dilihat aja di Iya, Di YouTube. insyaallah Oke, pasti. semoga ada lagi ya. Amin, ada. Dan semoga lancar, ada budgetnya, produksinya juga Amin. lancar. Amin. Siapa tahu habis dari sini ada yang mau sponsorin Tiba-tiba, kan? halo. investornya. Investor. Nah, boleh diceritakan sebenarnya program Ramadan series ini apa sih gitu? Mungkin dari siapa? Mesya. Oke, aku. Jadi Ramadan series ini merupakan proja wajib Kak. Kalau bisa Oke. dibilang, wajib nggak wajib sih sebenarnya, cuman karena dari tahun ke tahun selalu ada, jadi udah jadi termindset wajib setiap tahun pasti ada. Jadi memang kita tuh untuk mengisi waktu-waktu Ramadan. Dan Ramadan series itu tahun ini udah series keberapa ya? 6 ya? 8. Ketujuh. Tahun ini 7, yang kemarin tuh 6. Oke, tahun Jadi ini udah 7. 6 kali kita buat Ramadan series. Tapi tahun lalu formatnya kita buat kayak potret. Oh, potret. Gitu karena kalau tahun sebelumnya kan YouTube tuh. Terus kita mikir kalau sekarang kan kayak banyak orang yang lebih beralih ke TikTok gitu. Oh, dan yang juga potret Reels gitu. Iya, mungkin ya, Reels. oke. Jadi pengen lebih naikin engagementnya sih, kayak viewsnya jadi bentuknya potret kemarin itu. Jadi emang di situ kita biasanya buat berepisode sih Kak, 5 episode biasanya. 5 episode. Iya, 5 selama episode. Ramadan itu. Jadi minggu Oke. pertama, minggu kedua, kemudian nanti di minggu keempat sampai terakhir. Kirain mesti setiap hari nih Ramadan series. Karena kalau setiap hari syutingnya ya. Iya, syutingnya nanti udah kan, kayak bener. stripping juga nanti.
Dan biasanya kan itu syutingnya sebelum Ramadan dong. Oh pastinya. iya. Nanti ketika Ramadan jadi langsung sudah ditayangin. Dan biasanya di situ kita pas di awal Ramadan ada namanya screening untuk episode awal. Kita screening bareng-bareng sama kru semua untuk nonton Ramadan series episode awal. Biasanya ngundang dari komunitas luar atau dari tamu-tamu luar Oke, juga. buat screening film Iya, itu. jadi teman-teman nanti kalau Ramadan series yang selanjutnya mau datang nggak apa-apa. Oh gitu boleh ya. Boleh terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum ngelihat bagus, mungkin bisa dievaluasi kan dari Bener. situ. Sekalian Tuh. buka bersama Oke. juga. Good, keren banget ya, ini ada Ramadana series. Nah, di ide konsep Ramadana series nih, di ceritanya itu seperti apa sih gitu? Apakah dia konsepnya lucu atau dia konsepnya dakwah yang formal gitu? So kan kayak Assalamualaikum. iya, apa konsepnya kayak sholatlah kamu sebelum dia sholat kan gitu. Benar-benar serius. Atau di konsepnya secara mungkin sedikit komedi atau gimana Vin? Oke. Boleh. Oke. Jadi untuk konsep di Ramadan series ini sesuai RFK sendiri itu berdakwah secara melalui film. Oke. Jadi kita bisa nanti di filmnya itu ada yang bergenre komedi bisa jadi nanti kalau misalkan di tahun ini ada. Oke. Terus bisa jadi nanti ada yang Islami banget. Kita menyesuaikan untuk menyesuaikan. genrenya Kak. Tapi kalau untuk ke belakang ini kita biasanya selalu ngambil komedi sih Kak. Misalnya ada unsur komedi ya. Kenapa? Karena kan memang mau menyajikan tontonan Ramadan yang seru gitu. Jadi ke belakang ini lucu-lucu sih. Jawa lebih lucu, lebih lebih fun ke fun. gitu. Lebih ke Oke. unsur-unsur yang ringan. Kayak waktu itu contohnya aja kayak kita bahas isu tentang Ramadan misalnya suka salah kaprah tentang tidur orang puasa itu adalah Ibadah. Itu kan teman-teman Oke. suka salah paham kan, pada cuman ngambil satu kalimat doang tapi tanpa tahu maksud yang sebenarnya itu apa gitu. Oke, jadi penasaran ya sama program Ramadan series. Yes. Jadi boleh dikasih cuplikannya, boleh kan ya? Boleh. Boleh ya, nanti kita lihat cuplikan Ramadan series di sini. Kalau nonton ceramah di HP jangan setengah-setengah, ya nggak Wo? Ini ada kajian di masjid, kita ikutan yuk. Lagian juga kuliah kan libur. Yang bener lu. Udahlah, gue mau lanjut tidur. Ini bau hawa surga. Hawa surga apaan? Ih, bau gini. Terkadang beberapa orang suka salah kaprah. Sebenarnya gue tuh bingung, Bis. Kenapa yang gue lakuin tuh kayak ada yang salah? Wah, seru banget tadi tayangan Ramadan seriesnya. Jadi nanti kita kalau bulan puasa nggak kerasa ya Iya, buat bener. nonton apa. Ada yang menemani setiap minggu. Oke, ada yang menemani buka gitu kan. Pasti ditunggu lagi nih. Aduh, mana dong RFK gitu. Iya, Biasanya suka penasaran kan, mana dong spill episode 2-nya gitu kan. Oke, jadi ditunggu ya Ramadan seriesnya. Nah, kalau bintangnya nih, kalau tahun kemarin siapa tuh yang paling gong banget, siapa? Talentnya. Fadil kalau tahun Kalau tahun kemarin ada Fadil dengan Arman. Oh, Fadil dengan Arman. Hai Iya. Fadil sama Arman. Dia jadi talent lagi nggak nih kira-kira? kayaknya ya udah tua. Jadi ganti aja dulu. Oke, ganti dengan yang lebih Iya, fresh ya. iya. Oke, semoga nanti ada yang lebih wow lagi Tapi gitu fun ya. fact-nya di Ramadan series itu selalu pakai kru-kru RFK sih Kak, jadi Oh, talentnya. gitu. Iya. Karena kan kita series dan lumayan banyak syutingnya, lumayan padat. Jadi Padat. pengennya kalau dari kru sendiri mempermudah Mempermudah. juga gitu. Oke, mungkin kalau dari luar takutnya mereka kasihan juga kan Iya, ya. benar. Tapi biasanya kalau produksi film pakai talent luar. Oke, kalau Ramadan series pakai kru RFK sendiri. Iya, Mungkin tapi biasa- kalau film kayak Tasamu gitu tadi itu biasanya Iya, itu malah dari luar semua. Itu itu mulai open dari casting open gitu. casting. Casting kita biasanya. Good, keren sekali ya Rafka. Nah, karena udah banyak banget tadi yang kita obrolin. Nah, kenapa sih sebenarnya harus ikut Rumah Film KPI ini? Oke, Kenapa? mau Oke. Ya, Vin, kenapa Vin? apa nih? Silakan. Jadi untuk kalian yang punya ide-ide kreatif dan juga punya Minat. antusias untuk membuat film, itu boleh banget gabung di UKM Rumah Film KPI karena di sini kita bukan hanya sekedar memproduksi film, tapi kita juga belajar berorganisasi di UKM Rumah Film KPI. Nah, di sini juga kita banyak pembelajaran tentang cara bagaimana membuat film, memproduksi film, terus juga belajar dengan sineas luar di sana, terutama yang ada di Lampung. Biasanya kita mendatangkan
pemateri-pemateri luar gitu. Oke, aku Boleh tambahin dilanjut. ya Kak. Tadi udah banyak disampaikan Calvin kenapa harus gabung UKM Expo Film KPI. Salah satunya adalah di sini kita bisa ketemu sama banyak relasi orang-orang. Gak dipungkirin alumni-alumni RFK sekarang udah jadi orang-orang hebat, dan itu bisa jadi apa ya, legasi dari mereka buat kita. Jadi kayak mempermudah, apalagi anak KPI ya Kak, jadi mempermudah relasi kita untuk bisa di dunia kerja. Itu juga termasuk juga ngasih kita kesempatan untuk ikut-ikut kegiatan yang berbau dengan media dan lain-lain gitu. Jadi sangat worth it sih. banyak manfaatnya Benar, ya. benar. Oke, terus kalau mau gabung di rumah film KPI itu apakah cukup punya ketertarikan aja gitu, atau dia harus punya mungkin Skill. kayak skill betul? Enggak. Apakah dia harus punya skill acting, ataukah dia harus punya skill kameramen, fotografi gitu? Gimana? Enggak, untuk gabung di rumah film KPI itu enggak harus ada skill dan juga punya ketertarikan aja, tapi selagi dia punya minat untuk gabung di rumah film KPI, ada kemauan untuk belajar di sini, boleh gabung di kita. Dan syaratnya adalah Itu syaratnya. Apa syaratnya? Apa nih, kok kayaknya menegangkan? mahasiswa Fakultas Dakwah dan Oh Ilmu iya Komunikasi. benar. Oke, untuk sementara ini ya, Iya, syaratnya sementara ini. adalah mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Maksimal Komunikasi. semester 3. Oh, maksimal semester Maksimal 3. Jadi semester 5 nggak boleh nih. Sayang banget nggak boleh ya. Karena udah tua nanti. Oh, Nanti susah mungkin jadinya. biar fokus ke Iya, skripsi, KKN dan lain skripsi. sebagainya ya. Betul. Oke, jadi anak-anak semester 1, semester Semester 3 ditunggu gabung di Gabung di Rumah Film Film KPI. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Iya, ya, khusus anak-anak Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi ya. Komunikasi, Jadi benar. ditunggu sama RFK. Oke, apalagi sebentar lagi kita nanti juga akan kedatangan mahasiswa Baru. Iya. Oke, nanti apa biasanya open recruitment ya? Iya. Itu Kita waktu ini pengenalan kampus. Iya, pengenalan kampus kita biasanya buka open recruitment sama stand biasanya. Oke. Di fakultas tapi. Di fakultas. Oke, it's okay, nanti teman-teman bisa datang ke Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi ya, khusus untuk anak Fakultas Dakwah ya teman-teman ya. Join. Join ya. Nah, oke, harapannya ke depannya mungkin untuk Mesya dan juga Kevin, harapannya di UKM apa sih ke depannya? Oke, dari siapa? Mesya, Aku deh. Jadi harapan aku untuk RFK adalah semakin menyala. semakin menyala. Jadi kan kita kan organisasi dan film ya Kak. Jadi aku berharap semoga orang-orang yang gabung ke RFK itu bukan cuma dapat organisasinya aja, tapi juga dapat ilmu tentang perfilman. Kemudian mereka bisa memanfaatkan relasi yang ada. Terus RFK juga semakin semakin keren, semakin banyak prestasinya, semakin hidup. Itu yang paling penting, semakin Ya, hidup semakin tahun ke hidup. tahun ya. Terus teman-teman yang udah lulus dari RFK, misalnya kakak akademis, lihat kita lagi Main-main ya. main-main di RFK. Oke. Karena kita juga masih butuh arahan kalian. Jadi nanti ketika saya juga udah demis, saya juga masih punya tanggung jawab buat ke adik-adiknya juga. Terus adik-adiknya juga jangan puas di sini, di titik ini, tapi harus bisa lebih dari kita, lebih dan lebih lagi gitu. Kayaknya Mesya touching banget ya, Iya, terharu benar. banget ya Me. Karena Jadi Mesya udah deg-degan banget ya Allah, gimana RFK nanti karena gitu ya RFK Me. bukan cuman bukan cuma organisasi buat aku dan kru-kru yang lain, tapi udah kayak rumah kan, namanya rumah. rumah film kayak gitu. Oke, kalau Kevin gimana, Vin? Kalau harapannya buat RFK untuk kedepannya semoga mencetak kru lebih banyak lagi yang lebih bermanfaat di luar sana, dan juga RFK nggak stuck untuk sampai di sini aja, tapi di kemudian hari bakalan terus bertumbuh Iya, benar. untuk orang banyak gitu juga. Terus harapannya untuk RFK semoga untuk kru-krunya lebih solid lagi. Iya, itu. Dan untuk kru yang sudah mendapatkan ilmu dari luar bisa dikembalikan lagi, dikasih lagi dengan Ke kru-kru yang adik-adik lain. RFK. Ya. Oke, semangat ya, semoga RFK terus menyala. Semakin menyala. Semakin menyala, semakin Amin, amin, banyak Allah. ya, karena ingin menyampaikan pesan dakwah itu tadi kan melalui film, semoga semakin banyak pesan-pesan kebaikan yang disalurkan sama RFK ya. Oke, kita bakal lanjut di sesi games, tapi kita mau ada games, tapi setelah yang satu ini. Oke. Bingung mau kuliah di mana? Cari kampus yang banyak prestasinya, banyak fasilitas dan beasiswa.
UIN Raden Intan Lampung solusinya. Wujudkan mimpi bersama UIN Raden Intan Lampung. Hai teman-teman Alenia, balik lagi tentunya bersama saya Nazratul Uin dan juga teman-teman RFK, ada Meisha dan juga Kevin. Nah kita mau main sesi games ini. Gamesnya nggak yang gimana-gimana sih. Ya ini jawab cepat aja ya, dan jujur. Oke. Sebutkan satu film Indonesia favoritnya Meisha. Laskar Pelangi. Laskar Pelangi, kenapa tuh? Karena itu film pertama waktu aku kecil aku tonton ya kak. Itu keren banget karena tentang anak-anak yang keterbatasan di pendidikan sekolah kayak sekolahnya itu alam gitu. Terus ya touching sih buat aku, film yang menginspirasi bermakna lah dan ya. menginspirasi sampai dengan sekarang termindset gitu. Oke, nah kalau Kevin, film Indonesia favoritnya Kevin? Yang terbaru 13 Bom Jakarta. 13 Bom Jakarta. Wow, ini kenapa tuh, Vin? Karena saya sendiri suka dengan film action gitu yang dibuat. Nah di situ banyak sekali acting yang bagus gitu di situ. Terus untuk alat-alat yang dipakai saya lihat walaupun itu tembak-tembakan bohongan, tapi itu kita bisa kena di situ. Oke, kita ngerasa tetap itu hidup ya. Itu hidup. Oke. Kalau dulu nonton film mungkin kita cuma nonton film aja. Iya. Kalau sebagai anak RFK, apakah kalian merasa kalau nonton film ini gimana ya bisa pakai kayak apa begini? ya? Apakah begitu? Real banget pakai teman-teman. apa ya? Kayak gitu. Karena udah tahu produksi film tuh kayak gimana, jadi ketika nonton tuh aku kayak ini nih kayaknya ambilnya ke sini deh. Jadi itu gak kayak fokus ke filmnya, angle-nya bener. kurang pas nih gitu Iya. kan. Oke, Pasti tapi mungkin ke-distract gitu. jadi banyak ilmu juga sih. Iya, benar-benar. Oke, next. Oke, apa lagi? Kevin, sebutkan aktor, aktris, sutradara idolanya Kevin. Angga Dwi Masa Songko. Angga Dwi Masa Songko. Kalau Masya? Joko Anwar. Joko Anwar. Wow, ininya Indonesia banget ya. Lagi-lagi ini. Karena dia kalau Joko Anwar tuh suka buat film yang kayak kita tuh disuruh mikir gitu. Aku kayaknya yang Joko Anwar tuh ada deh yang emang greget sih, kayak nggak ada endingnya gitu. Pengabdi Setan? Bukan ya, yang kayak action. Oh ya, action. Nah, itu kayak nggak ada endingnya. Ya, Sekolah Meisha kenapa? Karena menurut aku dia filmnya tuh nggak ketebak gitu loh kak. Dia harus nonton berkali-kali baru kita tahu. Oh ternyata ada detail ini yang masuk ke sini. Jadi bukan yang tipe film yang sekali nonton udah ngerti. Tapi kita harus mikir. Harus berkali-kali. Iya, harus mikir. Keren banget sih dia. Keren. Oke, semoga next kalian sobat tahu bisa jadi seperti Amin, ya Angga Dwi Masa Songko. Minimal ikut produksinya Joko Anwar. Iya betul. Mungkin next time sobat tahu bisa ikut ngelihat produksinya secara langsung ya. Oke, Meisha 3 kata tentang rumah film KPI. Rumah keren, menyala. Oke, rumah keren dan menyala. Iya. Vin, ayo Vin, masa remedial ragu Vin? Tiga kata tentang rumah film KPI. Semangat. Kalau lelah jangan lupa pulang. Oh, iya anak Jangan film lupa banget. pulang. Kalau semangat, kalau lelah jangan lupa pulang. Iya. Itu lebih dari 3 kata Iya, sebenarnya. tapi nggak apa. Tapi it's okay ya. Berarti jangan lupa pulang. Iya, jangan lupa pulang ya. Jadi kemanapun pergi ya jangan lupa pulang. Maksudnya pulang ke rumah film KPI, gitu ya. Oke, terima kasih Meisha dan juga Kevin. Bincang-bincang kita ngomongin film hari ini. Semoga bermanfaat dan juga semoga terus semangat ya untuk bermanfaat khususnya di Fakultas Dakwah mungkin di UIN dan juga lebih banyak lagi. Teman-teman Alenia, ide dan kreativitas merupakan aset diri yang tidak ternilai harganya. Teruslah berkarya dan temukan arahnya. UIN Raden Intan Lampung, bertumbuh mendunia. Setiap episode inspirasi membuatmu terpukau. Pengalaman dan cerita suka di Alina semuanya.